Dan juga bisa berupa perkalian, pembagian, gitu ya. Itu operasi operasi pada aljabar. Pemangkatan gitu ya. Contoh bentuk aljabar. Contoh bentuk aljabar ini misalnya kayak gini nih bentuknya. Kalau variabelnya X berarti 2X misalnya. Kalau ada variabel P, ada Y gitu, X kuadrat X gitu ya, dan lain-lain gitu. Selain istilah variabel dan konstanta, terdapat juga unsur-unsur aljabar lain. Misalnya koefisien, suku sejenis, dan suku tak sejenis. Variabel tadi adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Variabel itu disebut juga peubah nama lainnya. Biasanya lambangnya huruf kecil gitu ya, A, B, C, sampai Z alfabet. Kemudian kita juga punya konstanta, adalah bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Itu adalah konstanta. Koefisien. Koefisien pada bentuk aljabar adalah faktor konstanta dari suatu suku dalam bentuk aljabar. Jadi kalau kita lihat ini 5 ini koefisien, 10 koefisien, ini konstantanya. Ya. Faktor konstanta dari suku. Jadi sukunya ini adalah 5X, 10Y, misalnya gitu ya. Variabelnya ya X dan Y. Itu kalau kita lihat dari sini ya. Kemudian kita juga tahu suku. Suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Suku-suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang sama. Misalnya 5X, min 2X, 3 kuadrat, dan A kuadrat ya, jadi 5X dan min 2X gitu ya, itu suku-suku jenis. 3A kuadrat dengan A kuadrat, Y dengan 4Y itu semua sejenis gitu ya. Berarti sama-sama kalau pangkat 1, kalau kuadratnya kuadrat gitu ya. Kalau Y ya Y juga gitu. Ada juga suku yang tak sejenis, adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang tidak sama. Misalnya kalau ada 2X, ada min 3X kuadrat. Jadi ada yang pangkat 1, ada yang pangkat 2 gitu. Ataupun ada yang pangkat 2, ada yang pangkat 1, ada X, ada Y gitu. Kayak ini kan. Ini ada min Y, ini ada min X kuadrat, kemudian ada X kuadrat gitu. Suku 1 adalah bentuk aljabar yang tidak dihubungkan oleh operasi jumlah atau selisih. Ya, misalnya nih 3X. Ini sebentar, Pak. Lowbat. Ya, jadi misalkan nih satu suku, suku satu itu artinya bentuk aljabar yang tidak dihubungkan oleh operasi jumlah atau selisih. Misalnya cuma 3X aja, 4A kuadrat aja, min 2AB. Ada suku 2, kalau suku 2 berarti ada bentuk aljabar yang dihubungkan oleh operasi jumlah dan selisih atau selisih. Bisa jumlah, bisa pengurangan gitu. Ini berarti suku 2 gitu ya. Kalau yang tadi suku 1 sendiri aja gitu bentuknya. Oke. Suku 3 adalah bentuk aljabar yang dihubungkan oleh dua operasi jumlah atau selisih. Berarti ada 3 nih, 1, ini 2, ini 3. Oke. Oke, berikutnya kita lihat bentuk aljabar yang mempunyai lebih dari 2 suku, kita sebut suku banyak atau polinom. Jadi kalau suku 1 ya gini aja gitu. Kalau suku 2 berarti ada operasinya, bisa penjumlahan, bisa pengurangan.
Kalau suku 3 berarti gabungan dari penjumlahan dan pengurangan juga gitu, ada 3. Tapi kalau lebih dari 3 kita nggak bilang suku 4, suku 5, tapi kita langsung aja bilang suku banyak. Ya, nih. Atau bahasa lainnya polinom atau polinomial sama. Oke? Jadi kita udah kenal nih sekarang istilah-istilah mulai dari variabel, konstanta, koefisien gitu ya, suku tadi. Nah, ada suku 1, suku 2, suku 3 dan suku banyak. Nah, dengan bentuk-bentuknya gitu ya. Sekarang kita lihat penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Operasi penjumlahan dan pengurangan dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis saja. Jadi yang bisa dijumlahkan atau dikurangkan itu yang sejenis. Untuk suku yang berbeda jenis tinggal ditulis saja pada hasil akhirnya. Jadi kita tulis apa adanya gitu loh. Dalam operasi penjumlahan atau pengurangan bentuk aljabar, hal yang perlu dipahami adalah penggunaan sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan. Ada sifat komutatif nih. Komutatif itu berarti A tambah B ya sama aja dengan B tambah A. Kalau asosiatif berarti pengelompokan, kita kelompokkan, kurungnya bisa di depan, bisa juga di belakang, dengan operasi yang sama. Kemudian distributif berarti kita sebarkan gitu, A dikali B tambah C ya berarti AB ditambah AC. Atau bisa kita juga buat seperti ini, kurungnya di depan seperti itu. Kemudian min AB min AC ya berarti min A dalam kurung B tambah C gitu, bila dikurang belakang juga, ataupun yang bentuk yang seperti ini. Gitu ya. Perhatikan bentuk aljabar berikut ini. 3A tambah 5B tambah 5C tambah 2A tambah 7C min 3B itu bisa dinyatakan dalam bentuk yang lebih sederhana. Artinya dengan bagaimana? Dengan kita kelompokkan yang sejenis. Yang di sini kan kalau kita perhatikan yang sejenis kan 3A dengan 2A sejenis. 5B dengan min 3B. C 3C dengan 7C. Artinya bisa kita kelompokkan berdasarkan jenisnya tadi. Berarti 3A tambah 2A, kemudian 5B dikurang 3B, 3C ditambah 7C. Kita jumlahkan saja karena dia sejenis. 3 tambah 2, 5A, 5 dikurang 3, 2B, 3 ditambah 7, 10C. Gitu ya. Mudah kan? Gitu. Ini apa namanya, refreshing jadi dari materi-materi matematika yang ada di Proledi SMA aja gitu ya. Nggak usah susah-susah. Untuk menyelesaikan penjumlahan atau pengurangan suku-suku sejenis dari bentuk aljabar dapat dilakukan dengan cara mengelompokkan dan menyusun ke bawah. Gitu ya. Jadi bisa dengan cara mengelompokkan, bisa kita susun ke bawah. Misalnya kita diminta menjumlahkan ini dengan ini gitu. Kalau kita kelompokkan berarti yang tadi, yang A sama-sama A, yang B sama-sama B, yang C sama-sama C. Berarti kita kelompokkan seperti ini nih ya kan. 3A dengan 4A 5A, 5B dengan 4B, 7C dengan min 3C gitu. Ya. Atau kita susun ke bawah, bisa juga susun ke bawah, kelompokkan sesuai ABC-nya. Kita jumlahkan, berarti 5 tambah 3, 8, 5 tambah 4, 9, 7 dikurang 3, 4. Boleh yang mana saja yang mau digunakan. Gitu ya, paham ya? Jadi kalau diminta menjumlahkan atau mengurangkan, ya tinggal susun aja ke bawah atau kita kelompokkan seperti itu tadi. Ingat, harus sejenis. Ini kalau berhubung variabelnya cuma satu mungkin agak mudah, tapi kalau variabelnya lebih dari satu, misalnya 3AB ditambah 5BC, hati-hati harus tetap dikelompokkan sesuai jenisnya. Kalau tidak sejenisnya tinggal ditulis saja apa jadinya. Kalau ada yang sama, yang bisa dikelompokkan, dikelompokkan. Oke. Kemudian kita lihat ke bagian perkalian, pangkat, pembagian bentuk aljabar. Kalau tadi kan kita berbicara semua ke penjumlahan dan pengurangan saja. Sekarang kalau kita lihat ke perkalian, ke pangkat, pembagian gitu ya. Perkalian dan pangkat pada bentuk aljabar meliputi perkalian suku 1, suku 2, dan suku banyak juga. Perkalian dan pangkat suku 1. Perkalian dan pangkat suku 1 dapat dilakukan seperti tabel berikut ini. Nih, kalau perkalian antar angka ya kita kalikan aja ya kan. Kalau perkalian angka dengan variabel ya 3 kali A ya 3A gitu. Kita hilangkan tanda kalinya gitu ya. Langsung aja ditulis. Perkalian antar variabel ya ini A kali B, AB gitu. Nggak perlu kita tulis kalinya gitu ya. Kita kalau sudah di perkuliahan ini nggak perlu membuang waktu, kita tulis bentuk operasinya gitu. AB kita udah tahu, kalau namanya AB ya berarti A kali B gitu. A per B ya tak harus tulis.
Kecuali kita tulis AB-1, kita tahu ini juga adalah pembagian gitu ya. Berarti, nah ini juga A kuadrat dipangkatkan 3 berarti ya A pangkat 2 kali 3, A pangkat 6 gitu. Kalau perkalian pangkat seperti ini berarti dijumlah ya kan, tapi kalau pangkat dipangkatkan berarti pengalian. Hati-hati dengan bentuk ini, jangan keliru yang mana ini dijumlah, yang mana merupakan perkalian. Hal ini berarti perkalian suku 1 mengikuti aturan perkalian tanda. Perkalian variabel sejenis dilakukan dengan formula nih. Ini tadi kalau perkalian berarti kalau sejenis A dengan A yang bisa dikalikan kalau pangkat ini sejenis ya. Sama-sama A. Jadi misalnya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Nah, misalnya seperti itu. Jadi 2 sininya sama 2. Kalau berbeda nggak bisa. Berarti ini adalah 2 pangkat 3 plus 4 ya kan. Jadi 2 pangkat 7 misalnya gitu. Ya. Jadi yang bisa itu kalau sama. Nih misalnya sederhanakan bentuk 3A pangkat 4 dikali min 5A kuadrat. Berarti apa? 3A pangkat 4 dikali min 5A kuadrat. Berarti 3 dikali min 5. Kemudian A-nya pangkat 4 dikali A kuadrat. Ya, berarti ini jadi min 15. A-nya 4 tambah 2, 6. Jadi 15 A pangkat 6. Jadi koefisiennya boleh kita kalikan karena dia sudah sama ininya apa namanya bilangan di depan variabelnya ini A-nya sama. Kalau dia B mungkin tidak bisa seperti ini gitu ya. Kalau udah bisa ya tinggal kita kelompokkan aja ini ke sini gitu. Kemudian perkalian dan pangkat suku 2. Sifat-sifat aljabar yang berlaku pada perkalian suku 2 adalah aturan perkalian tanda, sifat distributif, sifat komutatif, dan sifat asosiatif. Perkalian suatu bilangan dengan suku 2. Perkalian suatu bilangan dengan suku 2 punya bentuk umum kayak gini nih. K dikali MA plus NB ya berarti KMA plus KNB. Kalau dikurangi ya KMA min KNB gitu. Kita buka aja kurungnya, kita bentuk apa namanya menurut hukum distribusi gitu ya. K, M, N itu bilangan dan AB itu variabel suku 2. Ya. Kalau misalnya kita diminta nih sederhanakan bentuk 4 kali 3X min 5 dan ini 4 3X min 5 ya berarti kita kalikan ini ya kan 12X min 20 kan gitu. Kalau yang ini berarti min 10P min 5 kali min 3 plus 15 Q gitu. Suku 2 ya. Sederhana, mudah. Perkalian suku 2 dengan suku 2, suku 1 dengan suku 2. Kalau suku 1 dengan suku 2 punya bentuk umum kayak gini, M kali A plus B, berarti MA tambah MB. Kalau dikurangi kayak gini, kalau seper M seperti itu, kalau pengurangan juga seperti ini. M-nya variabel suku 1, AB-nya variabel suku 2. Ya. Nih misalnya nih, ini suku 1, ini suku 2 nih. Gimana cara menyelesaikannya? Ya itu tadi, tinggal kita kalikan, kita buka kurungnya. Berarti 6, kan langsung aja. Kalau mau dijabarkan boleh, ini AA-nya dulu gitu. Atau langsung aja, karena ini cukup sederhana, ya kita kalikan aja langsung ya kan. 6, A pangkat 3 dikurang 8A kuadrat B ditambah 10 AB kuadrat. Ingat, kalau kita mengalihkan antar variabel seperti ini, selalu biasakan dari abjad yang paling kecil. Bukan keliru, tapi kurang tepat gitu. Jadi boleh aja sih kita tulis 10B kuadrat A pun boleh. Tapi kan kalau menurut urutan abjad, A dulu baru B. Makanya harus dibuatnya sebaiknya seperti ini. Sama kayak gini nih, A kuadrat B gitu ya, ingatkan. Jadi penulisan variabel itu mengikuti urutan abjad. Makanya kita selalu nyebutnya XY, X kuadrat Y, X pangkat 3Y. Karena X duluan baru Y gitu ya. Yang lain-lain variabelnya juga berlaku. Bukan tidak boleh, tapi tidak umum. Selalu biasakan menuliskan variabel itu mulai dari urutan terkecil dalam abjad. Ya. Dalam menuliskan hasil akhir dari operasi bentuk aljabar, biasanya ditulis di depan huruf. Hasilnya ini di depannya.
Sedangkan penulisan huruf disesuaikan dengan urutan abjad yang Ibu bilang tadi barusan. Jadi kalau A kuadrat ya ditulis 2A dan 3B kuadrat. Nah gitu. Atau 3AB kuadrat. Jadi 3B kuadrat A itu nulisnya 3A kuadrat. Ya. Gitu ya. Perkalian suku 2 dengan suku 2. Kalau perkalian suku 2 dengan suku 2 adalah perkalian antar angka gitu ya. Perkalian angka dengan variabel, angka dengan angka. Jadi ditentukan dengan perkalian antar suku, dilakukan dengan dua cara. Bisa pakai skema, bisa pakai cara distributif, ya kan? Distributif ya berarti ini X dikali X plus 2 dikurang 5 dikali X plus 2. Boleh seperti itu. Hasilnya seperti ini ya kan? Atau dengan cara skema. Cara skema itu kita kalikan satu-satu dulu. X ini dikalikan dengan X. Kemudian X dikalikan dengan 2. Baru min 5 dikalikan X ke depan. Baru min 5 dikalikan X belakang. Gitu ya. Jadi depan dulu kita selesaikan semua. Baru yang ke belakangnya kita selesaikan semua satu-satu. Ya, jadi lihat ini ya. Kalau misalnya X min 5 X plus 2, kita selesaikan dulu yang di depan ini. Berarti kita kalikan dulu X. Ke sini dikalikan X kuadrat. Kemudian kalikan depan, kalikan belakangnya juga. Tambah 2X, ya kan. Habis ke belakang yang ini, dikalikan X yang depan, berarti min 5X. Kemudian ini dikalikan belakang, min 5 kali 2, min 10. Gitu ya, baru kita kelompokkan. X kuadrat min 3X min 10 gitu. Jadi boleh yang mana aja mau. Kalau yang ini ya itu tadi, ini kalikan ini semua, dan dikurang ini kalikan ini semua. Itu cara distributif atau cara skema. Ya. Kemudian perpangkatan bentuk bentuk aljabar. Pada perpangkatan bentuk aljabar suku 1 perlu diperhatikan perbedaan antara 3X kuadrat, 3X kuadrat dikuadratkan, min 3X-nya dikuadratkan, dan min 3X dikuadratkan. Ya, ini harus paham nih bentuknya. Jadi enggak asal aja kita buat kurung. Kurung itu punya makna gitu ya. Kalau 3X kuadrat artinya 3, tapi dikali X kali X. X kali X. Jadi 3X kuadrat. Yang kuadrat itu adalah X-nya. Hati-hati, ini sering terjadi kekeliruan. Apalagi mahasiswa pertanian ini sering sekali seperti itu. Ya, dari beberapa tahun Ibu ngajar itu yang kayak gini, yang kelihatannya sepele, tapi terjadi terus berkali-kali itu ya. Kalau dia bentuknya tulisannya seperti ini aja, artinya yang kuadrat itu adalah X-nya, 3-nya enggak. Kalau seperti ini, 3X dikuadratkan, artinya 3X dikali 3X. Berarti yang dikuadratkan itu adalah 3X-nya. Sehingga hasilnya jadi 9X kuadrat kalau kita buka kurungnya. Kalau min 3X kuadrat artinya negatifnya tetap gitu loh. Berarti 3X dikali 3X, berarti tetap negatif hasilnya. Dan akan berbeda kalau minnya itu ikut dalam kurung, berarti min 3X dikuadratkan. Nah, berarti min 3X kali min 3X. Positif dong kalau dikalikan. Gitu, jadi 9. Ya, hati-hati, beberapa perbedaan ini jelas sekali harus dipahami betul-betul oleh mahasiswa, jangan sampai keliru gitu ya. Nah, untuk menentukan perpangkatan pada bentuk aljabar suku 2, perhatikan uraian berikut. A tambah B pangkat 1 berarti A tambah B. Koefisien A dan B adalah 1, nih kan. A-nya 1, B-nya 1. Kemudian A tambah B kuadrat. A tambah B kali A tambah B berarti A kuadrat plus 2. AB plus B kuadrat. Koefisiennya adalah A kuadrat, 2AB, dan B kuadrat. Sehingga koefisiennya ini lihat nih 1. Ini ada 1 kan. 1 aja. Kemudian ada AB gitu ya, 2. Dan ada B kuadrat 1 aja. Kalau A tambah B dikali A tambah B dikuadratkan, ya kita buat satu-satu tadi perkaliannya. Ya, kalau kita kalikan ini A pangkat 3 plus 2A kuadrat B plus AB kuadrat
plus A kuadrat B plus 2AB kuadrat plus B pangkat 3. Kita sederhanakan yang sama nih, A kuadrat B. Ini A kuadrat B jadi 3A kuadrat B. AB kuadrat ditambah 2AB kuadrat jadi 3AB kuadrat plus B pangkat 3. Koefisiennya ada nih, ini koefisiennya A pangkat 3, A kuadrat ini adalah koefisiennya. Ini ada 1, ada 2, ada 1 kan. Kalau ini kan ada 1, koefisien dari ini 1, A kuadrat B ada 3, 3B kuadrat 3, dan ini 1. 1, 3, 3, 1. Gitu ya. Ngecek koefisiennya. Demikian seterusnya sampai A plus B pangkat N. N-nya bilangan asli. Artinya N-nya bilangan asli adalah 1, 2, 3, dan terusnya. Berdasarkan uraian tersebut, kita bisa simpulkan koefisien-koefisien A plus B pangkat N membentuk barisan segitiga Pascal di bawah ini. Gitu loh. Segitiga Pascal tersebut, bilangan yang berada di bawahnya diperoleh dari penjumlahan bilangan yang berdekatan yang berada di atasnya. Pangkat dari A, unsur pertama, dan pada A plus B pangkat N dimulai dari A pangkat N. Kemudian berkurang 1 demi 1 dan terakhir A pangkat 1 pada suku ke N-nya. Sebaliknya, pangkat dari B, unsur kedua, dimulai dengan B pangkat 1 pada suku kedua, lalu bertambah 1 demi 1 dan berakhir B pangkat N pada suku N plus 1. Jadi ini polanya nih, lihat. Kalau pangkat 0 tadi 1 gitu kan. Kalau pangkat 1 kan 1, 1. Kalau pangkat 2 ini dijumlahkan jadi 2, 1, 2, 1. Ya, kalau pangkat 3 ini dijumlahkan 3, ini juga 3, 1, 3, 3, 1. Jadi kita udah tahu langsung polanya gitu loh. Kalau dijabarkan kita nggak perlu kita nggak perlu melakukan perkalian gitu. Langsung aja bisa A pangkat 4, A pangkat 5. Dijumlahkan gitu 1, 5, 10, 10, 5, 1. Jadi kalau ada contoh menyelesaikan bentuk A plus 3B pangkat 3, kita tahu nih koefisien depannya ini. 1, 3, 3, 1. Itu dulu yang kita tulis. Berarti harus A pangkat 3 ditambah 3 A kuadrat B. Jadi kita ngingetnya kan seperti ini. Yang di depan naik-naik turun-turun pangkatnya, yang di belakang naik-naik pangkatnya. Jadi ini pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0. 1 kan. Kalau yang ini pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3 naik. Berarti pangkat 3 ditambah ini 3B, kemudian 3B dikuadratkan, 3B di pangkat 3 kan. Udah, langsung aja kita jabarkan. Nggak perlu kita cari yang A plus 3B dikali A kuadrat plus 6B plus 9B kuadrat. Boleh juga sih pakai ini. Yang mana yang cepat aja gitu. Boleh kita kalikan lagi, ini ya dapatnya pasti gini juga. Atau kita langsung gunakan aja segitiga Pascal gitu. Artinya kalau pakai segitiga Pascal kita harus ingat bentuk umumnya untuk pangkat 3 yaitu 1, 3, 3, 1. Jadi tinggal tulis aja di sini. Yang ini pangkatnya turun-turun, yang A, yang B-nya naik-naik, 3B-nya naik-naik gitu. Hati-hati dalam mengalihkan itu tadi yang Ibu bilang, 3B kuadrat ya berarti 9B kuadrat. 3B di pangkat 3 kan berarti 27B pangkat 3. Hati-hati. Jangan keliru gitu. Sepertinya segitiga yang rumus pakai segitiga Pascal ini jauh lebih cepat nyelesainnya gitu. Karena ini kan harus kita kalikan dulu nih satu-satu. Tapi nggak ada masalah juga kalau bisa menyelesaikan dengan cara seperti ini ya kalikan aja gitu ya. Ini hanya untuk sekadar membantu gitu segitiga Pascal. Pembagian bentuk aljabar. Pembagian suku-suku sejenis dan tidak sejenis pada pembagian bentuk aljabar memiliki aturan yang sama dengan operasi pembagian bilangan bulat. Pembagian pada bentuk aljabar akan lebih mudah dilakukan dengan mencari faktor-faktor persekutuan dari suku yang dibagi dan suku pembaginya. Jadi kita lebih mudah kalau kita bisa cari faktor-faktor persekutuannya dari yang dibagi dengan yang membaginya. Jadi misalnya 9AY nih, 9AY itu kan kalau kita lihat di bawahnya kan 3A. Coba kita pikirkan kira-kira bisa difaktorkan jadi 3A enggak? Oh ternyata bisa. 3A dikali 3Y gitu ya. Hati-hati dengan bentuk kali dan X gitu ya. Makanya saya tidak rekomen kalau ditulis tangan. Kenapa? Karena kalau ditulis 3AX dikali 3Y, apalagi mahasiswa nulis X-nya juga gini tuh. Jadi bingung ini X kali
atau ini X. Makanya saya lebih rekomen kalau nulis 3A dikalinya pakai kurung aja gitu. Itu tahu. Itu X. Ya, lihatlah nanti. Pasti akan Ibu temui. Pasti. Ibu ini udah tahu banyak gitu loh. Kayaknya aja. Jadi matematika itu memang harus betul-betul berbeda gitu. Jadi kalau kayak ini kan diketik. Kalau diketik memang ada tanda perkalian seperti ini. Cross product seperti ini memang ada. Berbeda dengan X yang ditulis. Nah, ini lihat, ini kan berbeda. X di sini italic, ini menyatakan variabel. Tapi kalau X di sini adalah X memang perkalian, dia tidak italic, tidak miring. Ya, tapi kalau sudah nulis mahasiswa biasanya sama aja. Hati-hati ya, kalau penulisan nggak jelas di matematika tidak akan saya benarkan gitu. Walaupun sebenarnya yang dibuatnya benar gitu ya. Saya ngelihat tulisan juga dan saya ngelihat proses menyelesaikan masalah, bukan hasil akhir. Jadi bisa saja hasil akhirnya keliru, tapi prosesnya benar, pasti nilainya jauh lebih gede daripada prosesnya keliru tapi hasilnya benar gitu. Ajaib juga gitu bisa benar jawabannya gitu ya. Hati-hati, ini matematika bukan menghafal gitu ya. Jadi artinya apa? Setiap notasi itu harus tepat, nggak bisa tidak tepat gitu ya. Jadi hati-hati yang suka menuliskan kali-kali seperti ini. Makanya saya nggak pernah nulis kali seperti ini, Bu. Selalunya buat seperti ini. Titik pun saya jarang lakukan karena arti titik itu berbeda kalau dalam matematika sesungguhnya gitu ya. Titik di sini menyatakan dot product gitu ya. Jadi saya lebih suka pakai kurung seperti ini. Kurung kita tahu pasti perkalian. Jadi tadi dikelompokkan jadi 3A ya berarti kan ini bisa cancel saling habis gitu sehingga dapat 3Y gitu ya. Oke, berikutnya kita lihat sifat-sifat yang berlaku pada pembagian bentuk aljabar. Untuk A dan B, sorry ini A-nya A kecil. A dan B bilangan bulat positif berlaku seperti ini. A pangkat M, A pangkat N, jadi per A pangkat N ya berarti A pangkat M min N. Ingat ini sifat pangkat N-nya jadi min N. A pangkat M berarti seper A pangkat M dibagi seper A pangkat N ya sama dengan A pangkat M dikali A pangkat N. Berarti A pangkat M plus N. Kan pembagian itu adalah perkalian dengan kebalikannya. Jadi dikalikan dengan kebalikan dari seper A pangkat N ya A pangkat N. Ya, beberapa ini Ibu yakin ini sering sudah gitu dibahas di SMA gitu. Kemudian kita lihat lagi berikutnya, pemfaktoran bentuk aljabar. Bentuk aljabar dari suku banyak dapat difaktorkan apabila bentuk itu mengikuti sifat distributif operasi aljabar dan mempunyai faktor persekutuan antar suku. Pemfaktoran dalam bentuk aljabar adalah mengubah bentuk penjumlahan suku-suku menjadi perkalian faktor-faktornya. Kalau misalnya bentuknya AX plus AY atau AX min AY. Kalau bentuk AX plus AY kita bisa gunakan sifat distributif terhadap penjumlahan atau distributif terhadap pengurangan kalau AX min AY gitu ya. Jadi kalau AX plus AY tinggal A-nya dikeluarin karena sama kan, X plus Y. AX min AY ya berarti kita keluarin juga A-nya tapi X min Y. Jadi kalau diminta sederhanakan ini kan ada yang sama nih faktornya 4A dengan 2A, yaitu sama-sama bisa dikeluarkan 2A-nya. Sehingga tinggal 2X plus 2Y, gitu kan. 2A, di sini kan sisanya tinggal 2 sama X. Yang dari sini tinggal Y aja, gitu kan. Pemfaktoran bentuk selisih 2 kuadrat. Bentuk X kuadrat min Y kuadrat ini sering disebut selisih kuadrat. Selisih 2 kuadrat. Hasil pemfaktoran dari bentuk selisih 2 kuadrat bisa dinyatakan sebagai perkalian 2 faktor. Jadi X kuadrat min Y kuadrat itu sama aja dengan X kuadrat min XY plus XY kan karena ini cancel saling hapus gitu ya min Y. Sama aja dengan X dikali X min Y ditambah Y. Ya kalau kita kelompokkan nih tambah Y XY min Y kuadrat gitu ya. Nih XY dikelompokkan X tambah Y dikali X min Y gitu ya. Jadi kita tahu sih memang X tambah Y X kuadrat min Y kuadrat itu kan X tambah Y X min Y gitu ya. Karena kalau dijabarkan ini adalah X kuadrat min XY ya kan plus XY min Y kuadrat ini kan saling cancel gitu. Jadinya ini kembali lagi ke sini. Ya.
Dari uraian tersebut, kita punya rumus pemfaktoran bentuk E kuadrat min Y kuadrat sebagai berikut. Tuh, bentuk X kuadrat min Y kuadrat artinya X plus Y, X min Y. Jadi kalau ada soal E kuadrat min 3X sama dengan X kuadrat min 6X, X kuadrat min 36, ya berarti X kuadrat min 6X. Kita tahu nih bentuk ini tadi nih. Nih, ya berarti kan X plus 6, X min 6. Ya kan sama aja dengan X kuadrat min 16 misalnya kan. Sama aja dengan X kuadrat min 4 kuadrat ya kan. Berarti X min 4, X plus 4. Gitu. Pemfaktoran bentuk A kuadrat plus BX plus C. Kalau faktor dari A kuadrat BX ini kita pakai yang cara yang kita biasa lakukan, yaitu kita kalikan gitu ya. X kuadrat plus 5X plus 8X plus 40. X kuadrat plus 13X plus 40. 13 itu dapat dari 8 tambah 5, 5 tambah 8. Dan 40 itu 5 kali 8. Jadi ada yang penjumlahan, ada yang pengurangan ya kan. Kalau dijumlah hasilnya sama dan perkalian hasilnya sama untuk bilangan yang hasilnya berbeda untuk bilangan yang sama gitu. Ya, jadi dari contoh di atas untuk memfaktorkan bentuk E kuadrat plus BX plus C, kita terlebih dahulu misalkan ini E kuadrat plus BX plus C, X plus P, X plus Q. Dengan menguraikan ruas kanannya, kita peroleh hubungan P, Q, B, C. Nih. Kemudian E kuadrat plus BX plus P, X plus PQ, nih A kuadrat PX. Kita samakan nih, E kuadratnya 1, P plus Q-nya B, nah ini. Kemudian PQ-nya C. Nah, gitu. Hubungan P dan Q diproses dari kedua hubungan tersebut. Kalau sudah cepat sih bisa langsung aja sih, nggak masalah. Bentuk aljabar dari E kuadrat plus 3X plus 2 adalah B sama dengan 3 dan C sama dengan 2. Jadi kita pikirkan B itu adalah plus Q, C itu adalah P kali Q. Gitu kan. Kalau ditambah jadinya B-nya 3 kan. Ini B-nya 3, C-nya 2. Kalau B-nya ditambah jadi 3, kalau C-nya jadi 2. Jadi misalnya 3 sama dengan P plus Q dan 2 sama dengan PQ misalnya gitu. Kalau kita mau sederhanakan kan bisa aja misalnya P berarti apa? 2 per Q gitu kan. P adalah 2 per Q. Jadi kita substitusikan ke sini. 3 sama dengan P plus atau terbalik ya. Kita yang mudah tuh ke sini dulu. Ini aja. Berarti P sama dengan 3 min Q. Berarti 2 sama dengan 3 min Q dikali Q ya kan. Yaitu berapa ini? 3Q min Q kuadrat min 2 sama dengan 0. Sama juga gitu, masih mengangkatkan juga ya. Sama bentuknya seperti ini. Jadi gak usah dipikirin yang seperti ini ya. Mendingan kita langsung aja pikirkan bagaimana kalau ditambah jadi 3 dan kalau dikali jadi 2. Berapa? Nah ini ada jawabannya. Jawabannya sudah ada, sudah tersedia. Ya, hapus saja nanti buat tambah bingung lagi malah. Karena sama aja sih benar. Tinggal substitusikan ini. Jadi kalau kita lihat jawabannya di sini. Ini tadi P tambah 3, P tambah Q jadi 3, kalau dikali jadi 2. Berarti kan harusnya 1 kali 2 dong. Karena kalau 1 kali 2 ya tetap 2. 2 kan faktornya cuma 1 dan 2 gitu. Jadi 1 kali 2, ya lebih jumlah 1 tambah 2, 3 gitu. Jadi kita dapat P-nya 2, Q-nya 1. Apakah boleh Q-nya 1, P-nya 2? Sama aja, boleh juga. Karena itu tadi, 2 ditambah 1 juga 3, 2 dikali 1 juga 2. Artinya sama aja faktornya. Tetap juga dapatnya gini gitu. Jadi dengan begitu kita tahu nih X plus 1, X plus 2. Ya, ini catatan. Kalau X kuadrat plus BX plus C, gitu, dengan B-nya lebih dari 0, C-nya juga lebih dari 0, maka PQ-nya harus bertanda positif ya kan, kalau semuanya positif. Tapi kalau B-nya, ini B-nya kurang ya. Kenapa lebih semua ini kurang ya?
Kalau kurang dari 0, PQ-nya bertanda negatif. Ya, kalau PQ-nya negatif, itu berarti PQ-nya bisa bertanda negatif. Ya. Jadi tinggal difaktorkan aja. Pemfaktoran bentuk AE kuadrat berikutnya nih, pemfaktoran bentuk AE kuadrat plus BX plus C dengan A-nya tidak sama dengan 1. Untuk mengetahui cara faktor bentuk ini, misalnya ini, ya kita kalikan gitu kan, 4X dikali 2X, 6 plus 3 dikalikan ini, yaitu nih kalau ngelihatnya 8 dikali 12, 56, sama dengan 16 tambah 6 gitu ya. 16 kali 6 itu sama dengan 8 kali 12. Kalau dikalikan ya, ini jumlah, ini dikali juga 16. Dari contoh di atas, misalnya PQRS, himpunan R, dan berlaku hubungan A itu sama dengan PR, B sama dengan PS plus QR, dan C sama dengan QS, maka A kuadrat plus BX plus C, ini kalau kita jabarkan gitu ya, berarti A tadi adalah nih PR, E kuadrat, kemudian B itu adalah PS plus QR, E plus QS, nah, kita kelompokkan nih PR E kuadrat, P SX plus QRX plus QS. Kalau kita samakan di PX-nya, kita kelompokkan di PX ini, PX sama ini, dan Q-nya di sini. Nih, PX ditambah Q, itu kita kelompokkan distributif dikali RX plus S sama ini. Ya. Dari uraian di atas diperoleh rumus pemfaktoran bentuk AE kuadrat plus BX plus C sebagai berikut. A ini sama dengan PX plus Q kali RX plus S. Dengan syarat A-nya PR, B-nya PS, plus QR, C sama dengan QS. Menurut Ibu nggak perlu terlalu dihafalkan rumus-rumus A, B, C, P, Q, R, S-nya. Gitu ya. Diperhatikan aja cara penyelesaiannya. Bila AC sama dengan PR kali QS, yaitu PS QR, kita balik. Di sini terlihat bahwa PS dan QR adalah faktor dari AC. Dan jika PS dan QR dijumlahkan akan menghasilkan B, koefisien dari E. Ini berarti untuk memfaktorkan bentuk AE kuadrat plus BX plus C, kita bisa lakukan dengan cara mencari dua bilangan yang merupakan faktor dari AC, tapi jumlahnya haruslah B. Nah gitu ya, sama aja tadi P tambah Q dan P kali Q. Ini misalnya kalau membentuk faktor ini gitu, berdasarkan konsep di atas, PX plus Q dan RX plus S adalah faktor dari ini. Maka harus berlaku kalau dikali sama dengan AC sama dengan 6 kali 6 sama dengan 36. Dan PS kali QR sama dengan B harus min 13. Dan untuk menentukan nilai-nilai PS dan QR yang merupakan faktor dari AC dan jumlahnya sama dengan B, yaitu PS-nya kalau kita kalikan kan 3 kali min 3, 9. QR-nya kalau dikali min 4, kalau dikalikan ini 36. Ini adalah min 13, gitu ya. Diperoleh P-nya, bisa aja sih langsung pakai rumus juga, misalnya kita pikirkan kalau 6x kuadrat, misalnya kalau kita buat, kita tahu kan faktor dari 6 itu kan adalah berapa? 1, 6, 2, 3 ya kan? Karena X-nya positif, jadi ini positif pasti antara 2E dan antara 3X gitu. Tinggal kita lihat ujung belakangnya 6. 6 itu kan berarti 1, 6, 2, 3 juga gitu loh. Karena ini negatif, sedangkan ini positif, berarti pasti negatif-negatif gitu hasilnya. Karena kalau negatif dengan negatif, tadi yang pengurangan kalau dikalikan jadi positif. Berarti ini kan negatif-negatif gitu. Tinggal kita kalikan berapa gitu. Tidak harus mengikuti rumusan ini, nggak masalah, asal kita bisa membuktikan kalau kita faktorkan benar gitu, yaitu berapa, 2 dengan 3, faktor 6 tadi. Kalau kita pakai 1, 6 nggak akan mungkin, karena ini min 3 dikali min 12, itu min 15, sedangkan di sini harus 13, min 13. Ya kan, kita coba seperti itu saja, karena ini juga sistemnya coba-coba juga gitu, ngeceknya gitu. Jadi kita mungkinkan 2, 3 gitu. Apakah mungkin 3, 2? Enggak. Kalau kita buat di sini 3, di sini 2, keliru. Ini kan min 9, min 4. Min 13 ya? Benar ya? Oke. Kalau kita buat di sini, kalau misalkan kita buat yang di sini yang 2, mungkin tidak betul gitu. Kalau kita buat
Yang di sininya 2, yang di sini 3 kan keliru. Ini jadi min 6, min 6, min 12. Sedangkan yang diminta adalah harus min 13. Berarti itu tadi yang terbalik, kita harus pakai yang 3x min 2, 2x min 3. Iya. 2x min 3, 3x min 2 gitu. Jadi faktornya seperti ini. Gitu ya. Jadi boleh mengikuti aturan ini ataupun ya kita ingat aja kalau ininya dilihat ini positif berarti kita harus ingat faktor-faktor dari 6, 1, 6, 2, 3. Jadi boleh aja sih x min berapa dan 6x min berapa kalau memungkinkan. Jadi kita padu padankan, kita coba dengan faktor dari 1 dan 6 tadi gitu misalnya. Bisa nggak? Atau min 6 dengan 1 bisa nggak gitu. Kalau nggak bisa, nggak bisa. Ini 36. Dari sini pun sudah tahu nih min 36 pasti nggak bisa. Jadi nggak bisa kita pakai seperti ini gitu loh. Kalau kita pakai yang ini pun min 6, min 6, min 12. Nggak bisa juga. Sedangkan di sini harus min 13. Jadi kita sistem coba-coba seperti itu. Sama ini pun sebenarnya coba-coba juga karena dia harus ngaliin dulu. Menentukan PSQR-nya berapa. Ya. Oke. Sama ini pun juga faktor 2e kuadrat. Kalau 2e kuadrat kita agak beruntung karena cuma yang bisa adalah 2 dan 1. Dan semuanya ini positif. Berarti ya positif semua ini. Itu kan. Nah gitu. 5 ya juga beruntung karena 5 faktornya cuma 1 ya kan. 1 dan 5. Cuma 2, 1 dan 5 aja. Kalau kita tulis di sini pasti betul nih. Gitu kan. Karena apa ini 2 ditambah 5, 7. Tuh jadi kan. PS-nya 2 kali 1, QR-nya 5 kali 1 gitu ya. Jadi 2, 5 ditambahkan 10 dikalikan 10 ditambahkan 7 gitu. 2 ditambah 5, 7 gitu ya. Nih bentuknya. 2x plus 5 dikali x plus 1. Oke. Kemudian operasi pecahan bentuk aljabar, penjumlahan dan pengurangan pecahan bentuk aljabar. Ya itu tadi kalau pada prinsipnya kalau sama penyebutnya tinggal kita jumlahkan ya kan. Kalau tidak sama penyebutnya ya harus kita paling mudah kita kalikan antar penyebutnya ini. Kemudian CD-nya menjadi AD plus BC gitu, tinggal dikalikan ini dibagi ini dapatnya berapa kalikan ini ke sini gitu kan dan seterusnya. Pengurangan pun seperti itu dengan syarat C-nya tidak boleh sama dengan 0. Sekali lagi karena kalau sama dengan 0 berarti akan menjadi pembagian dengan 0. Gitu ya. Oke. Contoh nih, kalau kita mau menyederhanakan ini, ingat semasa SMP atau SD bahkan pecahan itu nggak ada pakai variabel. Sekarang kita agak levelnya advance sedikit. Bagaimana kita menyederhanakan pecahan, tapi pecahannya mengandung variabel. Berarti itu tadi kita samakan ininya penyebutnya berarti 6. 6 bagi 2, 3. 3 kali X, 3X ditambah 6. 6 bagi 3, 2. 2 kali X, 2X. Berarti 5X per 6 gitu. Kalau bentuk ini ya kita kaliin aja nih. 6Y dikali X plus 1 gitu. Kalau ini dibagi ini kan hasilnya X plus 1. Berarti X plus 1 dikali X. Atau bentuk ini dijabarin dulu. 6Y kuadrat ini boleh. Sama dengan, nah gitu. Oh ya ini karena perkalian yang kita tinggal kalikan aja, sorry. Tinggal kalikan aja gitu. 6Y kuadrat berarti ini dikalikan 3Y sama dengan berapa ini? Kenapa jadi 2Y ini? Cepat benar solusinya, nggak dijabarin lagi. Coba kalau kita sama-sama selesaikan. Oh ininya bisa saling coret ya. Oke, bisa ini bisa dicoret karena perkalian. 3Y-nya juga, Y-nya bisa dicoret. Ini 3Y, ini tinggal 2. Ini tinggal Y. Nah gitu. Jadi X min 1 per 2Y gitu. Maksudnya ya. Jadi kita jabarkan sedemikian rupa sehingga kita bisa sederhanakan yang sama, kita tinggal coret gitu. Kemudian pembagian pecahan bentuk aljabar. Kalau pembagian pembentuk aljabar berarti kita kalikan dengan kebalikannya, sama seperti pada bilangan. Jadi dibagi B per D ya sama aja dengan D dikali B. Ya, AD B, CB atau BC sebenarnya. AD per BC gitu ya. Pecahan A per C
yang dibagi dengan B per D pecahan pembagi. Contoh nih, sederhanakan bentuk ini, berarti A ini dibagi ini berarti kita kalikan ya kan, 3D. Ya, dicoret ini bisa 4 dengan 2 juga dicoret, tinggal 2. 3-nya dicoret, tinggal 2D per C. Ya. Ingat, pembagian adalah perkalian dengan kebalikannya. Jadi kalau 3 bagi 2 ya sama aja dengan 3 dikali setengah. 2 dibalik adalah 1/2. Sama untuk variabel pun seperti itu. Harus perlu diingat. Jadi konsep berpikir yang kebilangan yang sudah dimulai dari SD itu dipertajam di konsep untuk perkuliahannya gitu. Jadi tetap dengan konsep yang sama tapi diperluas, bukan bilangan. Sekarang kita sudah berbicara variabel. Pembagian pecahan bentuk aljabar. Pecahan aljabar adalah pecahan yang pembilang dan penyebutnya suku-suku banyak gitu. Kalau kita kan biasanya membagi itu kan bilangan aja. Nah, sekarang pecahannya aljabar, jadi ada pembilang dan penyebutnya suku-suku banyak gitu. Menyederhanakan suatu pecahan pada dasarnya adalah mengubah pecahan sedemikian sehingga pembilang dan penyebut tidak punya faktor persekutuan terbesarnya, tidak punya FPB. Sebuah pecahan rasional dapat disederhanakan dengan membagi pecahan tersebut dengan FPB dari pembilang dan penyebutnya. Misal P per Q adalah pecahan rasional dengan Q-nya tidak boleh sama dengan 0. R adalah faktor persekutuan terbesar dari P dan Q. Sehingga bentuk umumnya bisa kita tulis seperti ini. P bagi R, Q bagi R. Gitu kan kalau kita mau menyederhanakan ya kan. Misalnya kita mau menyederhanakan ini sih 6/8. Kita kan bagi sama-sama dengan bilangan yang sama, yaitu apa? Kita bagi dengan berapa? 2, ya kan? Kalau kita mau menyederhanain sehingga menjadi 3/4. Misalnya seperti itu. Nah, ini sekarang kita perluas untuk yang mengandung bentuk-bentuk aljabar. Tuh. Kalau kita diminta menyederhanakan bentuk aljabar seperti ini, maka yang kita lakukan apa? Kita kelompokkan yang sama nih. 3x plus 5y per 9. Artinya kan ini bisa dicoret nih, ini menjadi 3. Sehingga jadi x plus 5y per 3. Udah, sampai sini nggak bisa lagi disederhanain. Kalau ini kita faktorkan tadi. Ini kan semuanya kan genap, ini bisa dikeluarkan nih. Nah, 2. Kalau mau langsung difaktorkan boleh juga, tapi lebih mudah kalau kita memfaktorkan suatu koefisien yang angkanya lebih kecil daripada langsung. Boleh juga sih langsung juga boleh, nggak masalah gitu. Dikeluarin aja dulu lebih enak lagi. Jadi ini tinggal 2 gitu. Habis ini. Sehingga tinggal ini difaktorkan 3x plus 5 ini sama-sama 1. Pasti kalian memikirkan sesuatu faktor yang sama yang sehingga bisa dicoret gitu. Pasti ada gitu. Ini Y2, nah ini kan sama gitu kan, tinggal ini. Ya, X-nya tidak boleh sama dengan 5/2 dan 1. Ya. Oke. Berikutnya ini bukunya yang Ibu ambil referensinya gitu ya. Dari pertama pertemuan kita pakai buku ini. Gitu ya. Jadi banyak nih cara-cara menyelesaikan masalah aljabar, nanti latihannya akan diberikan gitu setelah Ibu bahas materi minggu depannya lagi, baru Ibu kasih latihan-latihannya. Jadi paling tidak bentuk-bentuknya dari contoh-contoh ini udah dijelaskan semua. Yang seperti inilah yang akan kalian kerjakan. Jadi mengandung variabel nggak susah gitu ya. Mulai dari pembagian bentuk aljabar gitu ya, operasi persifat bentuk aljabar, pembagiannya perkalian yang seperti ini, pemfaktoran gitu ya. Kemudian pemfaktoran kalau sudah lebih dari 2 kita bisa lakukan dengan ini kan, dengan metode Horner ya, dengan dalil sisa. Kalau pakai bentuk kedua ini aja kan lebih simple gitu ya. Kalau ingat ya metode dalil sisa, metode Horner. Ingat? Halo. Ingat, Bu. Oke. Oke. Dalil sisa ini kalau sudah pangkat 3 ya kan, 3 atau lebih akan sangat mudah kita memfaktorkannya pakai metode Horner. Sama kita cari faktornya dari ujung sini gitu. Ya sebenarnya pangkat 2 juga bisa kan kita kalikan, kita pakai Horner juga boleh. 6 kita tahu kan faktornya 1 atau 6, 2 atau 3 gitu. Misalnya kita pakai 6 kayaknya nggak mungkin gitu, pakai 1 kayak mungkin kan 6. Nih jadi berapa ini? -7 ya.
Nah, ini kan min 7, bukan faktornya nih, karena min 1. Sama gitu. Kita pakai, kalau kita pakai 3, misalnya 6 min 13. 6, ini 6, 18, ini berapa? 5, nah, kemudian berapa ini? Ini kayaknya lebih kepada nggak bisa ya pakai Horner ya. Horner itu kalau pangkat di sininya, bisa nggak? Seharusnya bisa dong. Bisa nggak? Kalau untuk ini nggak bisa nih. Kalau untuk bentuk ini nggak bisa Horner. Ya. Ada yang bisa, ada nggak bisa juga Horner. Kalau pangkat lebih dari 3 mungkin bisa. Nah, nanti kita lihat ada nggak contoh seperti itu. Nanti Ibu cari. Oke. Jadi dengan pemfaktoran ini yang diberikan contohnya pemfaktorannya kuadrat semua gitu ya. Jadi pakai aja cara seperti yang kita bahas. Boleh pakai ini pun boleh, sama aja penjabarannya nih kalau bentuk faktor kuadrat. Jadi bahasan kita sampai sini saja, materi-materi yang tadi udah Ibu jelaskan. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Tidak, Bu. Oke, kalau nggak ada kita ambil gambarnya. Sebentar. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Tapi yang soal absen, Bu. Soal option yang mana? Gimana, Bu, kalau kita udah ikut Zoom? Absen hari ini, Bu. Kemudian? Kita udah ikut Zoom, Bu. Tapi lupa ngisi absen, Bu. Gini ya, pertanyaan ini kan sering ditanyakan berkali-kali gitu ya. Kan Ibu udah bilang, daftar hadir itu kan ada 2. Kalau tidak ikut yang di e-learning, ikutlah yang di Zoom gitu loh. Karena yang dipentingkan di sini itu adalah apa? Kuliahnya gitu kan. Ikut perkuliahannya yang penting itu ya, belajarnya. Bukan cuma daftar hadirnya. Jadi kalau tertinggal yang e-learning, ya ikutlah yang Zoom. Gitu. Ya. Kalau tertinggal yang paling penting itu sebenarnya yang Zoom, karena Zoom itu kan kita berinteraksi nih, Ibu dengan Anda kan berinteraksi. Kalau daftar hadir itu kan hanya untuk melengkapi yang via e-learning. Kalau terlewat e-learning ya sudah nggak apa-apa gitu, kan ada di Zoom kuliah gitu ya. Jadi hal yang seperti ini nggak usah ditanyakan terus berulang kali setiap kuliah. Kalau terlewat sudah, ikutlah kuliah Zoom. Itu yang paling penting. Kalau ternyata lewat, tapi jangan lewat terus gitu, harus perhatikan betul-betul. Sebagai mahasiswa itu harus diorganisir, buatlah, ditempelkan di dinding bahwa kuliah ini jam sekian harus tanda tangan. Kalau kuliah yang lain tanda tangannya pukul berapa sampai pukul berapa. Masih muda loh kalian itu, kalau Ibu lupa sih wajar ya, udah tua. Ya jangan sampai lupa. Kuliah kamu kan nggak sampai 50 SKS. Cuma 20 SKS, masa susah lupa gitu ya. Oke, paham ya semuanya, yang lain juga ya, Iya, Bu. jangan sampai ada pertanyaan seperti itu. Terima kasih, Bu. Ya, kalau misalkan kuliahnya ternyata Zoom-nya nggak terikut, begitu Ibu screenshot, ya udah kan Ibu udah bilang berkali-kali juga. Kirim aja ke WAG, Bu, ini bukti saya ikut kuliah. Ada Ibu di situ, ada kalian sedang join di Zoom, itu aja Ibu paham gitu. Gak usah berkali-kali nanya, Bu, gimana kalau saya nggak ikut, kalau ini ikut saya terkeluar dari Zoom, Bu, jaringan saya jelek, sampai pertemuan kelima ditanya terus yang itu gitu loh. Saya paham kalau jaringannya sedang tidak stabil, tapi setidaknya pada saat connect screenshot lah gitu. Nggak mungkin kan kamu nggak terkonek, pas sebentar aja bisa connect, screenshot lah Zoom-nya. Mata kuliah yang tidak bisa diikuti kan ada YouTube-nya, bisa ditonton berkali-kali sampai paham. Ya, gitu ya. Jadi usahakanlah semaksimal mungkin, memang kalian baru semester 1, masih agak panik, shock gitu. Tapi kita sama-sama belajar gitu, bersikap seperti perkuliahan online-nya. Oke?
Paham ya maksud Ibu ya? Ya, Iya, jadi Bu. ya, kuliah yang paling utama itu kalau Zoom-nya juga nggak bisa masuk karena jaringannya jelek, terkeluar terus dari join, ada YouTube-nya. Belajarlah. Pop quiz-nya diikuti terus, gitu ya. Jangan ditinggalkan. Oke? Ibu print screen dulu. Bukti kehadiran kita bersama-sama. Sama kuliah ini juga selalulah on videonya. Kenapa sih harus di off screen kan? Kita ini kan jujur dalam hati sendiri gitu. Kenapa harus off screen? Kalau kita kuliah carilah tempat yang sepi gitu. Jangan di tempat rame, kuliah di jalan gitu ya. Terang aja gitu kan. Carilah kuliah. Namanya mau kuliah kan. Carilah tempat sepi. On kan lah terus, kecuali tiba-tiba ada suara adiknya lewat, ya terpaksa di off kan dulu, atau ternyata emaknya nanyo-nanyo, emaknya minta tolong sebentar, ya bolehlah di off kan. Tapi nggak kan mungkin off sepanjang hari, nggak taunya tidur. Kan tidak menghargai namanya. Kalian semua adalah mahasiswa loh. Ya jangan cuma bisanya demo-demo aja ya kan, mahasiswa itu harus bisa semua gitu. Oke, ya ada lagi ya pertanyaan mengenai hal ini? Nah, kalau ada materi yang bingung-bingung masih perlu ditanyakan, nanti ditanyakan aja di WAG boleh. Oke, Ibu tutup kuliah kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.